Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pertemuan yang kedua, KD yang keempat, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran karena belajar itu adalah hal yang paling baik untuk meningkatkan imun juga dan kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh maka derajat kita pun akan ditingkatkan, ya. Baiklah anak semuanya, kita masukin materi yang kedua di bab yang keempat atau mungkin KD yang keempat. Namun sebelum kita pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doanya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Yang muslim silakan ikutin yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aknini bil ilmi wa asinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa azamilni bil afiyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa ini ilmu yang nanti kita dapatkan lebih bermanfaat lagi, berguna bagi kita semuanya dan mungkin ada barokahnya dari ilmu tersebut. Amin. Baiklah, lalu di pertemuan yang kedua ini adalah tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, ya. Lanjut. Pada abad ke-13 di mana perdagangan rempah-rempah dikuasai oleh pedagang-pedagang Arab pada tahun 1453 yang mana kota Konstantinopel yang tadinya sebagai pusat kegiatan perdagangan rempah-rempah oleh bangsa Arab. Nah, pada saat itu kota Konstantinopel bisa direbut dan dikuasai oleh Turki Utsmani. Dan sejak saat itu Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Maka bangsa Eropa melakukan penjelajahan ya ke wilayah timur. Yang dimaksud wilayah timur tersebut adalah wilayah Asia, khususnya adalah bangsa-bangsa Asia. Dan juga bangsa Eropa terutama ya bukan hanya ingin mencari saja tapi ingin menguasai juga rempah-rempah yang ada di negara Asia. Ya, merebut dominasi perdagangan rempah-rempah yang dari perdagangan Arab. Dan bangsa Eropa berusaha mencari jalan ke timur untuk mendapatkannya dan langsung dari sumbernya, langsung dari pusatnya. Karena sumber rempah-rempah terbesar ada di negara Asia, maka dia dengan senang sekali bisa menjelajah sampai ke benua Asia. Kayak tadi sudah dijelaskan ya, kemarin sudah dijelaskan mengenai bagaimana bangsa Spanyol, bagaimana bangsa Inggris, Portugis, dan terakhir adalah bangsa Belanda bisa menguasai wilayah Indonesia. Nah, pada abad ke-13 itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di benua Eropa itu sudah sangat pesat karena sudah menjadi bangsa yang maju, maka diketemukanlah namanya teori heliosentris yang menyatakan ya, yaitu menyatakan bahwa bumi itu adalah bulat, yaitulah Nicolaus Copernicus ya. Teori ini mendorong bangsa Eropa untuk membuktikan dengan cara menjelajah seluruh samudra yang ada di dunia ini. Dengan keberhasilan bangsa Eropa menjelajahi samudra, kemudian dengan didukung oleh penemuan iptek seperti kompas, mesiu, teknologi dan pembuatan kapal dan pengetahuan yang lainnya, maka bangsa-bangsa Eropa menemukan benua-benua baru yang kemudian dikuasai oleh bangsa Eropa. Kita lihat di benua Amerika, ya, itu juga sebenarnya aslinya bukan orang-orang bule, orang Amerika, yaitu suku Indiana, ya. Terus Eskimo itu adalah asli bangsa Amerika, namun sekarang sudah banyak bulenya karena diketemukan benua oleh bangsa-bangsa Eropa di sana, yaitu siapa tadi? Hmm, dari bangsa Spanyol tadi, lupa lagi tuh. Christopher Columbus ya melakukan penjelajahan sampai ke sana ya sama Amerigo Vespucci. Terus ke benua Australia juga sama ya. Itu dikuasai juga oleh bangsa-bangsa Eropa dan penjelajah ke Indonesia dia ingin menguasai rempah-rempahnya. Lanjut. Nah, pelaut-pelaut Eropa itu adalah pelaut-pelaut yang sangat ulung, dia bisa menaklukkan semua benua dan samudra yang ada di dunia ini. Ya, benua Amerika dikuasai, benua Afrika dikuasai, benua Australia dikuasai, benua Asia pun dikuasai juga, ya.
Dan Eropa menanamkan cita-citanya yang terkenal dengan sebutan 3G yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold yaitu emas, mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Gospel, bahwa orang-orang Eropa memang mayoritasnya adalah Nasrani atau Kristen, maka mereka akan menyebarkan agama Kristennya ke wilayah Asia, terutama kalau Belanda ya di Indonesia ya. Glory, yaitu bangga menemukan jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah yang bagus. Jadi mencapai kejayaan. Kata orang hebat udah jaya, ya. Nah, pengaruh monopoli dalam perdagangan, pada awalnya kedatangan bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Awalnya baik-baik, tapi ternyata minta sedikit-sedikit lama-lama menguasai, ya. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang menjadi pemicu kekecewaan dan kebencian, serta mengadakan perlawanan fisik terhadap penjajah-penjajah Eropa yang ada di Indonesia. Awalnya mereka beli, lama-lama dia belinya banyak, terus dikuasai, dipaksa harus dijual ke dia, gitu kan. Nah, inilah orang-orang licik. Cornelis de Houtman merupakan orang Belanda pertama yang memimpin rombongan perdagangan Belanda sampai ke Banten pada tahun 1512. Sejak saat kedatangan perdagangan Belanda lainnya, mereka berhasil mengalahkan perdagangan Eropa yang lainnya. Terus untuk menghindari terjadi persaingan antar sesama pedagang Belanda, banyak Belanda di sono Belanda, sini Belanda gitu kan, punya penguasa semuanya. Akhirnya untuk terjadi menghindari persaingan, maka mendirikan yang namanya VOC, ya, Verenigd Oost Indische Company, yaitu atau disebut dengan VOC pada tanggal 20 Maret 1602 di Ambon, ya. Dan untuk pertama kalinya VOC itu bernama apa namanya, penguasanya lah ya, pimpinannya yaitu Peter Booth. Nah, sejak saat itu secara bertahap VOC berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan yang disebut dengan politik adu domba atau divide et impera. Nah, karena berhasil menguasai dengan adu dombanya, maka VOC berjayalah pada waktu itu. Ya, nah inilah yang namanya Cornelis de Houtman, ya, orang Belanda pertama kali yang bisa singgah sampai dengan Banten, kemudian terbentuklah VOC. Nah, VOC itu memiliki hak yang sangat istimewa di situ, ya, di mana semua hak monopoli perdagangan harus ke VOC, dikuasai VOC. Nggak boleh ada orang jual ke tempat lain kecuali menjual kepada VOC. Hak mendirikan benteng pertahanan, ya, udah menguasai, benteng pertahanan dikuasai, banyak tentara di situ, ya. Terus kemudian berhak mencetak uang dan mengedarkan uang, ya. Berhak memiliki angkatan perang dan menyatakan perang. Kalau dia nggak suka, perang. Lu nggak mau beli ke gua, lu gua perangin, gitu kan. Istilah kasarnya begitu. Terus VOC juga berhak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Nih, hak-hak istimewa VOC, ya. Inilah watak-watak pengerusak, ya, watak-watak orang rakus menguasai negara lain dengan cara menjajah seperti itu. Ya, walaupun VOC apa namanya bagus menurut negara Belanda, maju cepat majunya, tapi bahwa ingat kita punya Allah, apapun yang besar yang berkuasaan yang lebih besar itu bisa ditaklukkan juga. Berapa tahun VOC berkuasa? 200 tahun. Setelah berkuasa hampir 200 tahun, akhirnya VOC itu dibubarkan pada tanggal 31 Januari 1799. Kenapa bubar? Sebab bubarnya VOC yang pertama karena sudah berkuasa cukup lama sehingga banyak terjadi korupsi di kalangan pegawainya. Ya. Kemudian ternyata karena banyak dikorupsi, akhirnya VOC banyak menanggung hutang. Yang ketiga, karena VOC itu daerah kekuasaannya sangat luas sekali sehingga untuk mengontrolnya sangat sulit. Makanya apa? Korupsi di mana-mana, hutang di mana-mana, itu yang menanggung VOC. Dan kemudian
banyak perlawanan dari rakyat yang membutuhkan biaya. Terus kemudian VOC itu sendiri kalau sudah mulai collab, banyak mendapatkan persaingan dari pedagang-pedagang Eropa yang lainnya yang mulai tumbuh di Indonesia juga. Jadi saingan daripada VOC, maka VOC dibubarkan. Itu sangat terkenal sekali di VOC. Besar, ya. Kemudian istilahnya penguasa yang nggak bisa ditaklukkan, namun kurun waktu 200 tahun bisa ditaklukkan atau hancur VOC tersebut. Kemudian setelah VOC dibubarkan, maka wilayah kekuasaan Indonesia itu diserahkan kepada pemerintahan Belanda dan menjadi jajahan pemerintah Belanda, dijajah lagi oleh Belanda. Dan tidak jauh dari VOC juga kegiatannya. Nah, pada saat itu Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis. Kaisar Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte mengutus adiknya yang bernama Louis Napoleon untuk menjadi pemerintahan Belanda. Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Indonesia pada waktu itu. Nih, Peter Booth, Gubernur Jenderal VOC pada waktu itu. Nah, ini lambang VOC dulu sangat terkenal sekali, ya sangat besar, bisa berkuasa sampai 200 tahun. Ya, baiklah anak-anak semuanya. Demikianlah materi pertemuan untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa dibuatkan rangkuman, itu sebagai bahan pembelajaran kalian. Ya, karena di masa pandemik ini kita memang harus banyak belajar seperti ini, tapi nggak apa-apa. Belajar di mana saja, bagaimanapun caranya, yang penting tergantung dari niatnya ya. Semoga ilmu kita bermanfaat dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan kita akhiri pembelajaran ini dengan doa penutup. Bagi yang muslim silahkan ikutin. Subhanakallah wa humma wa bika hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.